Rumah bukan hanya tempat untuk berteduh dari panas dan hujan, juga bukan sekadar bangunan untuk beristirahat setelah lelah bekerja. Rumah adalah salah satu indikator paling nyata dari kualitas hidup sebuah keluarga, dan dari sinilah kesehatan, keamanan, martabat, dan masa depan sebuah keluarga dibangun. Karenanya, menyediakan hunian yang aman, layak, dan sehat menjadi agenda penting pemerintah di seluruh Indonesia. Begitu pula bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memberi perhatian besar pada kenyataan bahwa masih banyak keluarga tinggal di rumah tak layak huni atau RTLH. Program rehabilitasi RTLH menjadi salah satu strategi kunci dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Tidak hanya membangun dinding dan atap, tetapi membangun kembali harapan masyarakat kecil untuk hidup yang lebih baik. Tahun 2025, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan 17.000 rumah RTLH untuk mendapat bantuan peningkatan kualitas. Jumlah ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Komitmen ini sejalan dengan visi Gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taji Yassin, visi ngopeni lan nglakoni masyarakat Jawa Tengah. Sebuah visi yang menempatkan kepedulian sebagai dasar pembangunan. Untuk mewujudkan target besar ini, Pemprov Jateng tidak bekerja sendiri. Selain mengoptimalkan APBD, Gubernur Ahmad Lutfi menggandeng berbagai pihak mulai dari pemerintah kabupaten kota, Basnas hingga CSR perusahaan. Ini merupakan implementasi dari semangat kolaboratif government di mana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bergerak bersama membangun daerah. Setiap unit rumah menerima bantuan 20 juta rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 15 juta rupiah. Peningkatan ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas bangunan sekaligus memberi ruang yang lebih layak bagi keluarga penerima. Dalam menentukan penerima bantuan, terdapat indikator ketat yang harus dipenuhi, mulai dari aspek keselamatan konstruksi, kelayakan luas bangunan, kondisi sanitasi dasar, hingga fasilitas penunjang lain yang berpengaruh pada kesehatan penghuni. Sebelum bantuan turun, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan verifikasi dan validasi lapangan. Proses ini penting untuk memastikan akurasi data dan agar bantuan tepat sasaran. Dan hasilnya kini terlihat nyata. Hingga awal Desember ini, hampir 20.000 unit RTLH di Jawa Tengah telah selesai direnovasi. Jumlah ini melampaui target awal 17.000 unit yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan menjadi capaian terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Jika melihat perjalanan sebelumnya, grafiknya terus meningkat. Pada tahun 2024, Pemprov Jateng memperbaiki 17.325 unit RTLH. Tahun 2023 ada 16.125 unit dan tahun 2022 mencapai 11.417 unit. Konsistensi ini menunjukkan bahwa kebijakan penyediaan rumah layak tinggal bukan program sesaat, melainkan program yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Komitmen kuat ini membuat Jawa Tengah meraih penghargaan nasional. Pada peringatan Hari Perumahan Nasional 2025 di Jakarta, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memberikan penghargaan kepada Gubernur Ahmad Lutfi sebagai provinsi peringkat 1 terbaik dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan. Alasannya jelas, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan alokasi program terbesar yakni 17.510 unit rumah pada 2025. Perolehan ini jauh di atas provinsi lain, seperti Aceh yang berada di posisi kedua dengan 3.114 unit dan Jawa Timur dengan 2.110 unit. Sebuah capaian yang mempertegas posisi Jawa Tengah sebagai pelopor penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Jadi rekan-rekan wartawan, dalam rangka meningkat kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah, 2024 itu kita bangun RTLH 1.200.000 rumah. 2025 ini masih kekurangan hampir 1 juta lebih. Kemudian untuk kita anggarkan di masing-masing kabupaten rata-rata adalah 322.000 rumah RTLH yang akan kita bangun,
yang nanti secara simultan akan bersama-sama. Contohnya untuk bulan tahun ini aja sudah 17.000 rumah. Termasuk bantuan dari Kementerian Perumahan Pak Ara juga akan bantu di wilayah Banyumas 500.000. Artinya RTLH ini akan kita genjot sehingga biar habis semuanya, minimal akan membantu masyarakat kita yang miskin ekstrim. Ketentuannya adalah satu, mereka harus punya rumah sendiri, tidak bersengketa, hak milik, kemudian betul-betul dicek oleh oleh dinas sosial kita, dinas Prakim ya, diverifikasi dengan kabupaten kota, dan mau kita kerjakan bersama-sama. Oke? Cukup ya? Terbanyak di wilayah Jateng. Hampir semuanya rata, oleh gak kita buat rata bupati ini pada komplain kabeh oleh saiti kita sama rata bagi roto ya. Tahun ini berapa Pak? Mungkin minggu depan sudah mulai dan ini nanti akan kita gandeng juga TNI Polri ya, terutama Babinsa, Babin Kamtimas untuk ikut serta membangun RTLH di tempat kita. Target selesai kapan Pak? Ya selesai nih bro. Dalam 2 minggu. 2 minggu selesai. Berapa nilainya Pak per rumah Pak? Jadi per rumah itu 20 juta. Artinya ini bukan membangun rumah baru ya. Memperbaiki rumah yang sudah ada. Bukan dari yang baru. Oke, cukup. Lantai juga Pak? Ya, lantai terus alas, lantai, dinding. Ini Aladin. Tidak hanya RTLH, Gubernur Ahmad Lutfi juga mendukung penuh program nasional 3 juta rumah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu wujud dukungannya adalah percepatan program FLPP, skema KPR dengan uang muka ringan, cicilan terjangkau, dan bunga maksimal 5%. Gubernur mendorong pemerintah kabupaten kota untuk segera menyelesaikan perizinan dengan target tidak lebih dari 10 hari setelah dokumen lengkap. Begitu juga dengan Badan Pertanahan Nasional, agar proses pemecahan sertifikat tanah tidak memakan waktu lama. Langkah-langkah ini tentu penting untuk memastikan masyarakat segera mendapatkan rumah yang mereka impikan. Program renovasi RTLH memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat miskin di berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Rumah yang dulu bocor, gelap, sempit, dan rapuh kini berubah menjadi ruang yang lebih sehat, aman, dan manusiawi. Ruang yang memungkinkan keluarga beristirahat dengan layak, anak-anak belajar dengan nyaman, dan orang tua menjalani hari dengan tenang. Lebih dari sekadar perbaikan fisik, program ini juga mengurangi beban ekonomi keluarga. Dengan memiliki hunian yang memadai, mereka dapat mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, atau modal usaha. Program ini juga mendorong tumbuhnya kembali semangat gotong royong. Warga terlibat dalam pembangunan rumah, saling membantu tenaga maupun material, sehingga prosesnya bukan hanya pembangunan bangunan, tetapi juga pembangunan solidaritas sosial. Di bawah kebijakan Gubernur Ahmad Lutfi, renovasi RTLH juga diintegrasikan dengan program pengentasan kemiskinan. Selama 3 bulan, para penerima bantuan akan mendapatkan intervensi komprehensif, yakni penanganan kesehatan, bantuan pendidikan anak, dukungan pekerjaan, bantuan bahan kebutuhan pokok, hingga pendampingan untuk mencukupi indikator kemiskinan lainnya. Dengan pendekatan ini, warga tidak hanya mendapat rumah baru, melainkan kesempatan baru untuk keluar dari kemiskinan. Rumah adalah fondasi kesejahteraan. Dan melalui program RTLH, Pemprov Jawa Tengah membuktikan komitmen bahwa pembangunan manusia adalah prioritas utama. Di desa maupun kota, di wilayah pegunungan hingga pesisir, ribuan keluarga Jawa Tengah kini merasakan perubahan nyata dalam hidup mereka. Program renovasi RTLH bukan sekadar proyek fisik. Ia adalah gerakan kemanusiaan, gerakan untuk menghadirkan keadilan ruang tinggal, keadilan kesehatan, dan keadilan sosial. Dengan akselerasi renovasi rumah tak layak huni, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa kesejahteraan dimulai dari rumah, dan dari rumah yang layak, mimpi-mimpi masyarakat dapat tumbuh lebih besar. Itulah wajah baru pembangunan Jawa Tengah, lebih inklusif, lebih manusiawi, dan lebih berpihak kepada rakyat. Matur nuwun, kula damel griya saya Pak Gubernur. Kula nak
saring ayam sakniki gubernur.